Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu koordinat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan dengan sumbu koordinat. Nah, yang pertama, refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan, pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka, jarak titik A terhadap garis Y sama dengan X sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, X. Maka koordinat titik A aksen ini adalah Y, X. Selanjutnya, titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap sumbu X. Maka, jarak titik A aksen terhadap sumbu X sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap sumbu X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap sumbu X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Nah, titik A ini memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Maka, berdasarkan rumus ini, bayangan titik A aksen memiliki nilai X double aksen sama dengan X aksen dan nilai Y double aksen sama dengan negatif Y aksen. Nah, untuk nilai X double aksen sama dengan X aksen, karena X aksen sama dengan Y, maka nilai X double aksen sama dengan Y. Nah, kemudian Y double aksen sama dengan negatif Y aksen. Nah, karena Y aksen sama dengan X, maka Y double aksen sama dengan negatif X. Sehingga didapat nilai X double aksen sama dengan Y dan nilai Y double aksen sama dengan negatif X. Jadi, koordinat titik A double aksen ini adalah Y, negatif X. Nah, berdasarkan uraian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa
Refleksi suatu titik, misalkan titik A dengan koordinat x, y terhadap garis y sama dengan x dan dilanjutkan terhadap sumbu x dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan x, dilanjutkan terhadap sumbu x menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat y, negatif x. Berikutnya yang kedua, refleksi berurutan terhadap garis y sama dengan x, dilanjutkan terhadap sumbu y. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat x, y. Nah, titik A dengan koordinat x, y ini akan kita refleksikan terhadap garis y sama dengan x. Maka, jarak titik A terhadap garis y sama dengan x sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen terhadap garis y sama dengan x. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap garis y sama dengan x dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan x menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat y, x. Sehingga koordinat titik A aksen ini adalah y, x. Selanjutnya, titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap sumbu y. Maka, jarak titik A aksen terhadap sumbu y sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap sumbu y. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat x double aksen, y double aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap sumbu y dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu y menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif x, y. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat y, x, maka nilai x aksen sama dengan y dan nilai y aksen sama dengan x. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A aksen memiliki nilai x double aksen sama dengan negatif x aksen dan nilai y double aksen sama dengan y aksen. Nah, untuk nilai x double aksen sama dengan negatif x aksen. Karena nilai x aksen sama dengan y, maka x double aksen sama dengan negatif dikali y. Hasilnya adalah negatif y. Sedangkan untuk nilai y double aksen sama dengan y aksen. Karena nilai y aksennya sama dengan x, maka nilai y double aksen sama dengan x. Sehingga didapat nilai x double aksen sama dengan negatif y dan nilai y double aksen sama dengan x. Nah, dari sini maka didapat bahwa koordinat titik A double aksen ini adalah negatif y, x. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa refleksi suatu titik, yaitu titik A dengan koordinat x, y terhadap garis y sama dengan x dan dilanjutkan terhadap sumbu y dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan x dan dilanjutkan terhadap sumbu y menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif y, x. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama.
Tentukan bayangan titik-titik berikut. Untuk yang A, titik R dengan koordinat negatif 9,12 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dengan sumbu Y. Dan yang B, titik K dengan koordinat 2,10 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dengan sumbu X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, karena titik R akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu Y, maka rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, diketahui titik R dengan koordinat negatif 9,12. Maka nilai X sama dengan negatif 9 dan nilai Y sama dengan 12. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y, karena diketahui nilai Y sama dengan 12, maka X aksen sama dengan negatif dikali 12. Hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 12. Nah, sedangkan untuk Y aksen sama dengan X, karena nilai X sama dengan negatif 9, maka didapat Y aksen sama dengan negatif 9. Sehingga didapat X aksen sama dengan negatif 12 dan Y aksen sama dengan negatif 9. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bayangan titik R adalah R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu R aksen dengan koordinat negatif 12, negatif 9. Jadi, titik R dengan koordinat negatif 9,12 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 12, negatif 9. Berikutnya bagian yang B. Karena titik K direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu Y, maka rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, diketahui bahwa titik K dengan koordinat 2,10. Maka nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 10. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk X aksen sama dengan Y, karena diketahui nilai Y sama dengan 10, maka didapat nilai X aksen sama dengan 10. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X. Karena diketahui nilai X sama dengan 2, maka Y aksen sama dengan negatif dikali 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, dari uraian ini, maka didapat nilai X aksen sama dengan 10 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 2. Maka, bayangan titik K yaitu K aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen adalah K aksen dengan koordinat 10, negatif 2.
Jadi, titik K dengan koordinat 2,10 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat 10, negatif 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik S jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan S aksen dengan koordinat negatif 2,8. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, titik S ini akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu X. Maka, rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, berdasarkan soal ini, maka titik S dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan S aksen dengan koordinat negatif 2,8. Nah, diketahui titik S aksen sama dengan negatif 2,8. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 2 dan nilai Y aksen sama dengan 8. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan Y, karena diketahui nilai X aksen sama dengan negatif 2, maka X aksen yaitu negatif 2 sama dengan Y. Nah, dari sini maka didapat nilai Y sama dengan negatif 2. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X. Karena diketahui Y aksen sama dengan 8, maka Y aksen yaitu 8 sama dengan negatif X. Nah, dari sini maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat X sama dengan negatif 8. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai Y sama dengan negatif 2 dan nilai X sama dengan negatif 8. Maka, koordinat titik S yaitu X, Y adalah titik S dengan koordinat negatif 8, negatif 2. Jadi, koordinat titik S ini adalah negatif 8, negatif 2. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik R jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 8, negatif 12. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, titik R ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan terhadap sumbu Y. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X.
Nah, berdasarkan soal ini, maka titik R dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 8, negatif 12. Nah, diketahui titik R aksen dengan koordinat negatif 8, negatif 12. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 8 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 12. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X aksen sama dengan negatif Y. Karena diketahui X aksen sama dengan negatif 8, maka X aksen yaitu negatif 8 sama dengan negatif Y. Nah, dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat Y sama dengan 8. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan X. Karena diketahui nilai Y aksen sama dengan negatif 12, maka Y aksen yaitu negatif 12 sama dengan X. Nah, dari persamaan ini didapat nilai X sama dengan negatif 12. Berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 12 dan nilai Y sama dengan 8. Maka titik R dengan koordinat X, Y adalah titik R dengan koordinat negatif 12,8. Jadi, koordinat titik R ini adalah negatif 12,8. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan terhadap sumbu koordinat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.